Salam anggur. Oke, kali ini saya akan bikin video. Ini kebetulan saya mendapat pesanan bibit dari luar negeri, dari Malaysia, di Sarawak, Malaysia Timur. Jadi ada yang customer pesan dari saya itu bibit untuk dikirim ke sana. Jadi untuk video kali ini saya akan coba bikin tutorial cara untuk kirim anggur ke luar negeri, bibit, ibaratnya ekspor. Kita akan coba belajar ekspor. Saya akan ini mendapat pesanan untuk 4 bibit. Jadi mencoba beli 4 bibit untuk dicoba. Jadi saya akan kemas dan nanti saya kirim ke luar negeri. Nah ini kebetulan ini sekarang baru di tempat rumah bibit saya. Jadi di rumah bibit Jogja Anggur. Ini saya baru menyariin bibit yang kuat. Jadi untuk kirim ke luar negeri saya ngirimnya berwujud barerut. Jadi enggak nanti tanah sama daunnya nanti saya hilangkan. Tujuannya biar apa? Biar nanti di berat pengiriman nanti jadi ringan. Terus yang kedua nanti ketika kita untuk dicoba ini kita nggak perlu karantina karena nanti untuk resi pengirimannya nanti kita akan tulis souvenir, jadi kayu souvenir, sehingga nanti akan cepat lolos dari di bandara, bisa terkirim ke luar negeri. Jadi nanti ketika dalam jumlah banyak nanti kita memerlukan karantina, tapi kalau dalam jumlah sedikit kita kemas rapi, nanti tanah sama daunnya dihilangkan, jadi kita nggak perlu untuk memakai surat karantina. Jadi nanti kita kemasnya dihilangkan medianya. Bayarnya dari Malaysia, di Sarawak, dan saya mempunyai kesempatan untuk mencoba ekspor ke luar negeri supaya bisa pangsa pasarnya lebih luas. Jadi kesempatan ini saya ambil. Ini nanti akan saya kirim lewat jasa pengiriman ekspedisi luar negeri. Seperti ini. Ini 4 bibit barerut kayak gini. Jadi akarnya udah keluar akar hitam kayak ini. Ini jenis Helios. Ini jenis transfigurasi. Ini Ninel dan Julian. Jadi kita hilangkan medianya. Biar kita mendapatkan batang seperti ini. Nanti ini tahan selama sebulan di perjalanan. Jadi aman. Ketika nanti kita melakukan perjalanan yang jauh, baru seperti aman di perjalanan. Asal nanti dalam kemasannya bagus. Bukti transfernya dari bank CIMB, kemudian dikonversi ke BCA dari 328 ringgit. Ini menjadi 1 juta lebih dikit untuk 4 bibit. Dan ini adalah alamat penerimanya, tinggal di Malaysia. Dari buyer ini membeli dari channel YouTube saya dan ditonton orang Malaysia, dan ini saya mempunyai kesempatan untuk mencoba ekspor ke luar negeri. Ya, langkah pertama yang dilakukan adalah pembersihan media. Seperti ini, media saya bersihkan. Ini tinggal akar tua aja. Ini pohon kira-kira umur 5 bulanan. Karena dia di polybag kecil, makanya dia akarnya masih terbatas ini, tapi akarnya udah kuat, udah tua, coklat kayak gini. Jadi nanti ketika dia dikirim, akar seperti ini dia tahan lama. Dia bisa tahan 1 bulan. Nanti ketika pengemasannya bagus, dia tahan 1 bulan. Terus setelah akar dibersihkan seperti ini, kemudian direndam di air minimal 2 jam supaya nanti kondisi batangnya tetap lembab dan tidak kering. Dan yang kunci utamanya adalah memakai anti jamur. Saya memakai Amistar. Saya tuang sedikit.
Nah, tujuan pemakaian anti jamur ini supaya akar tidak jamuran. Ini bisa dilihat warnanya putih. Ini treatment yang dilakukan ketika nanti dalam pengiriman batang lembab, dia batang agak basah, tapi dia tidak jamuran. Jadi nanti ketika dalam perjalanan lama dia aman karena bagian akar tidak diserang jamur. Jadi nanti aman di dalam perjalanan. Nah, akar dah kayak tua kayak gini. Nanti direndam 2 jam. Dan yang paling penting adalah pembelian name tag, nama. Dari setiap jenis ini saya kasih nama. Ada bendera name tag-nya. Nanti supaya bayarnya nanti dia tidak bingung. Ini jenisnya Daninel, Julian, Helios, Tran. Nanti ini saya redam dulu. Nanti setelah 2-3 jam nanti saya ambil. Nanti langsung saya kemas. Oke, ini rendemannya udah cukup, udah 2 jam lebih. Nah, ini sekarang adalah kita kemas. Nah, kondisinya seperti ini. Saya rapikan akar-akarnya, saya ikat, terus saya bungkus menggunakan tisu. Nanti dicelup air sedikit, tujuannya biar kondisi akar tetap lembab. Jadi ketika di perjalanan dia tidak kering. Ini setelah saya pakai tisu, terus saya ikat pakai selotip, lalu saya celupkan ke sedikit air. Nah, kondisinya kayak gini. Jadi dia ketika di perjalanan nanti lembab. Ini seperti ini bisa tahan sampai 1 bulan. Jadi ketika ditanam, ketika sampai di tempatnya dalam jangka waktu yang lama, dia tetap aman karena batang dan akarnya lembab, tidak kering. Setelah itu dimasukkan ke dus pengemasan dan langsung dikirim. Ini seperti ini. Berhubung saya habis pruning, ini saya kasih bonus beberapa cutting varian anggur impor. Ini varian Dixon, saya berikan bonus karena punya cutting yang banyak. Jadi biar bisa untuk dipakai untuk belajar nyemai. Nah, setelah itu saya bungkus pakai plastik resek hitam ini. Terus saya ikat pakai lakban. Tujuannya biar barang yang di dalamnya tidak mudah untuk patah dan aman. Ini langsung dimasukin dus, langsung masuk ke jasa ekspedisi dan dikirim ke tujuan. Seperti ini. Jadi ini ketika nanti dikirim dalam 1 kilo dia bisa muat lebih dari 10 bibit, bisa lebih, mungkin bisa lebih, bisa sampai 15. Jadi ongkir per kilonya nanti juga lebih murah. Ketika tanahnya dihilangkan nanti akan lebih ringan. Jadi kalau dikirim keluar pulau jauh atau keluar negara, nanti kita akan ngirit di ongkir karena ongkirnya hanya masuk 1 kilo. 1 kilo bisa lebih dari 10 bibit. Ini untuk 5 bibit mungkin hanya sekitar 400 gram ini. Nah, ini udah saya kemas, udah saya masukin dus. Ini kira-kira beratnya cuma sekitar 400 gram. Ini saya kirim ke Sarawak, Malaysia. Ini pengirimnya saya. Untuk jasa ekspedisi sebenarnya banyak. Untuk lintas negara ada FedEx, DHL, terus ATA Express, dan masih banyak lagi. Nanti saya pakai ATA Express karena ini masih di lingkup Asia. Nanti kalau keluar dari lingkup Asia bisa pakai FedEx atau DHL, itu bisa untuk internasional. Jadi ini paketnya udah jadi. Ini nanti akan langsung saya kirim ke jasa ekspedisi dan estimasinya 5-10 hari sampai di Malaysia. Nanti ketemu Ipin Upin ini. Ini kita udah sampai di jasa untuk pengiriman di ATA Express. Selanjutnya nanti akan diproses ke negara tujuan. Oke, ini tadi sudah saya kirim. Ini resinya dari ATA Express. Saya tulis deskripsi barang di sini, souvenir.
biar nanti di pengecekan nanti lolos. Nanti kalau dalam jumlah banyak kita melakukan proses karantina. Ini karena baru sampel, jadi saya belum melakukan proses karantina. Jadi pelajaran yang diambil di sini adalah bahwa peluang pangsa pasar dari penjualan anggur itu sangat besar sekali, termasuk dari penjualan buah dan penjualan bibit. Kita bisa jual nggak hanya di dalam negeri tapi bisa keluar negeri juga. Pangsa pasarnya sangat terbuka lebar. Terus yang kedua, melalui metode pengiriman kita menyiapkan bibit yang berkualitas. Tentu saja nanti dia akan bertahan lama di pengiriman, jadi itu akan sangat membantu dari buyer tersebut ketika nanti dalam perjalanan yang panjang dia akan tetap dalam keadaan fresh. Jadi yang pertama bibitnya harus kuat dulu. Jadi ini pengalaman saya mengirim bibit ke luar negeri, ke Malaysia. Jadi semoga bisa sampai dengan cepat juga dalam kondisi yang sangat bagus, kondisi yang bagus. Jadi buyer nanti tidak kecewa, bisa tumbuh subur dan berbuah di sana. Untuk jasa pengiriman banyak sekali. Tadi sudah saya sebutkan ada FedEx juga, ada DHL. Ini saya pilih Ata Express karena relatif murah. Jadi biaya kirimnya 1 kilo ke Malaysia cuma 160.000. Kalau ke Malaysia 160.000. Kalau ke Malaysia Barat 140.000. Ini Malaysia Timur. Jadi teman-teman nanti bisa pilih juga sesuai selera. Jadi bisa FedEx atau DHL juga bisa. Ini kalau dulu saya beli dari Cina, dulu saya ngirimnya pakai DHL untuk ngirim barerut. Jadi ini saatnya kita juga bisa menjual kembali ke luar negeri. Jadi kita nggak harus impor, tapi kita udah saatnya untuk ekspor juga. Kita melebarkan pangsa pasar kita sehingga usaha kita nanti bisa lebih maju, bisa berkembang ke negara lain. Oke, terima kasih. Itu sedikit sharing dari saya. Tetap nama anggur, sehat selalu dan salam Jogja Anggur.